pimpinan untuk tegak lurus terhadap aturan kan cukup kuat. Kemudian yang kedua, kenapa cukup kuat? Karena kita diperintahkan untuk melakukan perubahan dalam rangka meminimalkan itu resiko kecurangan. Apa perubahannya? Kita sekarang sudah membuat sistem informasi pratender. Nah, sistem informasi pratender ini di mana pokja-pokja itu diacak. Jadi tidak ada lagi pemilihan secara subjektif, ya, penitia tender itu. Jadi sistem yang memilih. Jadi tidak ada lagi subjektivitas pemilihan. Yang kedua, kenapa kita mengatakan kuat komitmen pimpinan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dari aparat yang bertugas di isi pelelangan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tentu kita melihat resiko kecurangan yang lainnya adalah kita bisa meminimalisir dengan memfungsikan majelis pertimbangan etik. Nah, majelis pertimbangan etik inilah yang bertindak apabila ada sinyalemen, ada laporan, ada kecurigaan yang terjadi di dalam proses pelelangan, seperti itu. Selain Pokja apa lagi, Pak? Dia tentu lingkungan strategis kita, tetapi kan intinya kita yang memutuskan. Memutuskan urutan. Selain Pokja, tentu OPD yang meminta jasa kita. Menerima tim dari BPKP yang sedang melakukan pengumpulan data, melakukan wawancara, melakukan investigasi untuk penyusunan profil resiko fraud di proses pengadaan barang dan jasa di Sulawesi Selatan. Apa itu fraud? Kami mengartikan dari resiko kecurangan, ya, resiko kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Jadi dia di sini mungkin kurang lebih 10 hari melakukan pengumpulan data. Nanti hasilnya akan dibahas di Jakarta, kemudian disampaikan ke daerah bagaimana dan di mana resiko kecurangan yang mungkin akan terjadi di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Biasanya itu, Pak, yang paling berpotensi ada resiko kecurangan pada pengadaan barang dan jasa itu seperti apa, Pak? Paling beresiko sebenarnya kalau dari kita sendiri. Dulu resikonya itu lebih banyak di Pokja, ya, kelompok kerja. Dulu resikonya lebih banyak karena adanya perintah dari atasan. Tetapi kita ini sekarang kan sudah melakukan pembenahan. Kita lihat komitmen pimpinan untuk tegak lurus terhadap aturan kan cukup kuat. Kemudian yang kedua, kenapa cukup kuat? Karena kita diperintahkan untuk melakukan perubahan